Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang limit. Apa itu limit? Kita akan bahas. Simak terus videonya ya. Limit bisa diartikan sebagai pendekatan. Apa maksudnya? Sebelum saya menjelaskan materi tentang limit, saya akan bercerita sedikit bahwa salah satu cabang dari matematika adalah kalkulus, dan dasar dari kalkulus adalah limit. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar dari limit yang merupakan dasar dari kalkulus. Jadi simak baik-baik video ini ya, agar kalian paham apa yang saya maksud. Apa saja yang akan kita bahas? Simak selengkapnya. Oke, sekarang saya akan coba definisikan sebuah fungsi fx sama dengan x min 2, dimana kita tahu bahwa ketika kita membahas domain dari sebuah fungsi dengan fungsinya x min 2, maka domainnya adalah x elemen bilangan real. Jadi x-nya semua bilangan real. Artinya kita bisa memasukkan nilai x berapapun selama itu adalah bilangan real. Nah, sekarang kita coba mau mencari limit dari fungsi fx sama dengan x min 2 ketika x-nya mendekati 2. Artinya apa? Artinya kita akan mencari nilai dari fx ketika x-nya ini mendekati angka 2. Maksudnya gimana sih? Nah, coba saya akan buat tabel seperti gambar di bawah ini. Saya membuat tabel dengan memilih nilai x-nya mendekati angka 2. Saya ulangi. Memilih nilai x-nya yang mendekati angka 2. Ya, jadi diperhatikan, untuk tabel pertama itu adalah nilai x-nya, dan yang kolom kedua itu adalah fx-nya atau nilai fungsinya. Nah, di sini saya coba pilih angkanya 1,7, 1,8, 1,9, 1,99, 2,001, 2,01, 2,1, dan 2,2. Terus ada yang tanya nih, boleh nggak kalau nilainya selain angka itu? Boleh nggak? Boleh, asalkan angkanya mendekati 2. Nah, di sini saya pilihkan yang paling mendekati 2. Kalau misalnya saya mau mencoba 1,999, boleh? Tentu boleh, karena itu mendekati angka 2. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Dari ketika nilai x-nya 1,7, maka nilai x-nya ini 1,7 kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan x min 2. Jadi x-nya diganti dengan angka 1,7. Maka jika kita hitung menjadi 1,7 dikurangi 2, hasilnya min 0,3. Selanjutnya untuk x-nya 1,8, maka menjadi 1,8 dikurangi 2 sama dengan min 0,2. Untuk 1,9 dikurangi 2 hasilnya min 0,1. Dan yang 1,99 dikurangi 2 hasilnya min 0,01. Nah, ini jika limitnya didekati dari kiri ya, dari arah kiri. Nah, sekarang coba kalau kita dekati angka 2 dari kanan ya. Jadi ada 2,001, 2,01, 2,1 dan 2,2. Kita coba masukkan dari angka yang paling jauh dari 2. Berarti kita mulai dari 2,2. Ya, ketika x-nya 2,2, maka dimasukkan ke dalam fungsi fx-nya menjadi 2,2 dikurangi 2, hasilnya 0,2. Selanjutnya 2,1 dikurangi 2, hasilnya 0,1.
2,01 dikurangi 2 menjadi 0,01. Sedangkan untuk 2,001 dikurangi 2 hasilnya 0,001. Nah, dari tabel tersebut, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, jadi ketika fungsi fx didekati dari kanan maupun dari kiri, maka hasilnya akan semakin mendekati ke arah 0, ya. Sehingga dapat kita ketahui hasilnya dan dapat kita tulis bahwa limit dari fx sama dengan x min 2 dengan limitnya mendekati 0 adalah, dengan limitnya mendekati 2 adalah 0. Kalau kalian mau lihat gambarnya seperti apa, jadi gambarnya seperti ini. Maka dapat kalian perhatikan, ya, ketika nilai x-nya semakin menuju ke angka 2 dari arah kiri, nilai y-nya semakin mendekat ke angka 0. Kemudian jika nilai x-nya semakin mendekati ke angka 2 dari arah kanan, maka nilai y-nya juga akan semakin mendekati ke angka 0. Sehingga dapat kita katakan atau dapat kita simpulkan bahwa nilai limit dari x mendekati 2 untuk x min 2 adalah 0. Nah, sekarang saya coba definisikan untuk fungsi yang lain. Misalkan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, kalian bisa lihat seperti itu ya penulisannya. Nah, ketika kita membahas tentang domain dari sebuah fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 1, maka domain fungsinya adalah semua bilangan real. Jadi angkanya bisa berapapun selama dia termasuk dalam bilangan real. Nah, sekarang saya mau lihat nilai dari gx ini jika limitnya mendekati 1. Gimana caranya? Seperti yang sebelumnya ya, kita buat tabel saja ya. Seperti pada gambar tabelnya ya. Nah, bisa kalian lihat bahwa nilai x yang diambil adalah nilai-nilai x yang mendekati 1 ya, mendekat ke angka 1. Di sini saya ambil 0,7, 0,8, 0,9, 0,99. Untuk nilai x-nya diambil dari kiri, dari arah kiri, dan dari arah kanannya ada 1,2, 1,1, 1,01, 1,001. Seperti yang sudah kalian tahu sebelumnya ya, bahwa baris pertama adalah x dan baris keduanya adalah gx atau fungsi dari atau nilai dari fungsinya. Nah, kalau ada yang tanya kenapa ambilnya angka tersebut, angka 0,7, 0,8 dan seterusnya. Baik, di sini saya pertimbangannya mengambil angka-angkanya itu adalah angka-angka yang mendekat ke angka 1, karena yang ditanyakan limitnya x-nya mendekati angka 1. Kemudian kalau ada pertanyaan, boleh nggak kalau saya ambil angka yang lain? Boleh, asalkan dia mendekat ke angka 1. Kalau misalkan ambil x-nya 7, jangan, itu terlalu jauh ke angka 1 ya. Oke, selanjutnya kita akan coba substitusikan nilai x-nya ke dalam fungsi gx. Pertama dari 0,7 ya, kita masukkan, substitusikan ke dalam fungsi gx, maka menjadi 0,7 kuadrat ditambah 1, hasilnya 1,49. Kemudian 0,8 kuadrat ditambah 1, hasilnya 1,64. Selanjutnya adalah 0,9 ditambah 1, hasilnya 1,81. Dan yang terakhir untuk yang pendekatan dari kiri, 0,99 disubstitusikan menjadi 0,99 kuadrat ditambah 1,
hasilnya 1,9801. Nah, ini untuk pendekatannya dari kiri ya, dari sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung jika pendekatannya dari kanan. Saya akan coba dari angka yang paling jauh ya, dimulai dari 1,2. Jika x-nya 1,2 disubstitusikan maka menjadi 1,2 kuadrat tambah 1 menjadi hasilnya 2,44. Untuk 1,1 kuadrat ditambah 1 hasilnya 2,21. Selanjutnya untuk x-nya 1,01 menjadi 1,01 kuadrat tambah 1 hasilnya 2,0201. Dan yang terakhir untuk 1,001 jika disubstitusikan ke fungsi gx menjadi 1,001 kuadrat ditambah 1 hasilnya 2. Nah, ini jika pendekatannya dari arah kanan. Oke, nah sekarang kita perhatikan nih. Ketika kita perhatikan pendekatannya dari arah kanan dan arah kiri, maka bisa kita lihat hasilnya. Gx-nya semakin mendekat ke arah 2. Maka bisa kita artikan bahwa limit x mendekati 1 untuk x kuadrat plus 1 hasilnya adalah 2. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita perhatikan gambar grafiknya ya untuk limit dari x-nya menuju 1 ya. Jadi tulisan lim x-nya tanda panah 1 itu bacanya limit dengan x-nya mendekati 1 dari fungsi gx-nya tadi adalah x kuadrat plus 1 sama dengan 2. Itu gambarnya sebagai berikut ya, membentuk parabola dengan arahnya ke atas ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar grafiknya ya. Ketika kita lihat, ketika semakin nilai x-nya kita dekati dari arah kiri, maka nilai gx-nya semakin mendekati ke angka 2. Sedangkan ketika kita dekati dari arah kanan, ya, x-nya semakin menuju ke 1, maka nilai fungsi gx-nya semakin mendekati ke angka 2. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari dua contoh ini? Dari kedua contoh ini dapat kalian simpulkan bahwa penulisan dari limit adalah LIM, X tanda panah C, F dalam kurung X sama dengan L. Dibacanya limit X mendekati C untuk fungsi Fx sama dengan L. Saya ulangi, penulisan limitnya LIM X tanda panah C, Fx sama dengan L. Dibacanya limit dari X mendekati C dari fungsi Fx sama dengan L. Yang artinya apa? Artinya adalah ketika nilai X yang sangat dekat dengan C, maka nilai fungsi dari Fx-nya akan sangat mendekati L. Nah, seperti itu ya. Oke, gimana? Sudah ngerti apa bingung? Ya, agak bingung-bingung dikit ya. Ya, mungkin bingungnya gini ya. Tadi di awal saya sudah memberikan dua contoh. Yang pertama untuk limit x mendekati 2 dari fungsi x min 2 sama dengan 0. Dan contoh yang kedua, limit x-nya mendekati 1 untuk x kuadrat plus 1 hasilnya adalah 2. Terus ada yang bertanya nih, kenapa nggak langsung aja disubstitusikan? Jadi misalkan untuk fx-nya sama dengan x min 2, maka jika disubstitusikan x-nya sama dengan 2, maka hasilnya F2 sama dengan 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Dan untuk contoh yang kedua, ya, jika langsung disubstitusikan
X-nya sama dengan 1, maka G1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1, hasilnya 2. Terus ngapain belajar limit kalau ujung-ujungnya hasilnya sama aja? Nah, jadi penjelasan singkatnya adalah pada video kali ini memang saya memberikan dua contoh yang memang hasilnya sama dengan ketika nilainya kita masukkan secara langsung. Ya, nilai fungsi dan nilai limitnya sama. Nah, kalian terus pantau video selanjutnya karena nanti akan ada contoh-contoh di mana akan ada contoh limit yang nilai fungsi dan nilai limitnya berbeda. Seperti apa ya kira-kira? Ya, tonton terus ya videonya. Agar kalian bisa lebih memahami materi limit pada video ini, silahkan kalian kerjakan dua soal berikut ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.